Apakah Anda pernah mendengar argumen ini? Bahwa tidak ada perintah dalam perjanjian baru untuk memelihara hari Sabat. Jadi, Sabat tidak lagi berlaku bagi orang Kristen. Tapi tunggu dulu, apakah benar bahwa tanpa perintah eksplisit di perjanjian baru, Sabat menjadi tidak relevan? Mari kita selidiki kebenarannya berdasarkan Alkitab. Fakta yang pertama, 10 hukum termasuk Sabat sudah ada sebelum Sinai. Salah satu kesalahan umum adalah menganggap bahwa hukum Allah baru dimulai di Sinai. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Allah, termasuk Sabat, sudah ada sebelumnya. Mari kita lihat yang pertama bahwa Sabat itu ditetapkan sejak penciptaan. Kejadian 2 ayat 2-3 mengatakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Jadi, Sabat bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi ditetapkan sejak awal bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, Sabat sudah diketahui sebelum Sinai. Keluaran 16 ayat 23-30. Ketika Allah memberikan mana kepada bangsa Israel, mereka sudah diperintahkan untuk tidak mengumpulkannya pada hari ketujuh, karena hari itu adalah Sabat yang kudus. Yang ketiga, hukum Allah itu bahkan sudah ada di zaman Abraham. Oleh karena di dalam Kejadian 26 ayatnya yang kelima dikatakan, karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Bagian yang kedua kita lihat bagaimana perjanjian baru mengakui keabadian dari Sabat. Sekalipun perjanjian baru tidak menyatakan ulang perintah Sabat secara eksplisit, namun ajaran dan teladan Yesus serta para rasul justru mengonfirmasi keberlanjutannya. Yang pertama, Yesus mengajarkan tentang Sabat. Markus 2 ayat 27-28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Artinya, Yesus tidak menghapus Sabat, melainkan mengklarifikasi bagaimana seharusnya Sabat itu dijalankan dan dipelihara. Yang kedua, Yesus sendiri mencontohkan tentang Sabat. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jika Yesus adalah teladan kita, mengapa kita tidak mengikuti kebiasaannya? Poin yang ketiga, Yesus mengindikasikan bahwa Sabat akan tetap berlaku setelah kenaikannya. Contohnya di dalam Matius 24 ayat 20, dia katakan, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Nah, ini adalah nubuat tentang kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi yang terjadi puluhan tahun setelah kebangkitan Yesus. Jika Sabat tidak berlaku, mengapa Yesus menyebutnya dan memperingatkan murid-muridnya supaya ketika mereka melarikan diri, jangan jatuh pada hari Sabat? Poin yang keempat, kita lihat bahwa para rasul tetap beribadah pada hari Sabat. Kisah para Rasul 17 ayat 2. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia berbicara dengan mereka berdasarkan kitab suci. Lalu kemudian ada Kisah para Rasul 18 ayat 4. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan Yunani. Bagian yang ketiga,
tidak ada perintah mengubah atau menghapus Sabat di Perjanjian Baru. Jika benar bahwa Sabat sudah dihapus, maka Perjanjian Baru seharusnya menyatakannya dengan jelas. Namun kita bisa melihat faktanya bahwa yang pertama, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Sabat diganti dengan hari Minggu oleh karena kebangkitan Yesus. Memang ada beberapa ayat menyebut hari pertama dalam minggu, contohnya Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 2. Tetapi tidak ada perintah untuk menjadikannya kudus. Yang kedua, Yesus tidak menghapus hukum Taurat. Matius 5 ayat 17-19, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi, Sabat adalah bagian dari 10 perintah Allah yang tidak bisa dihapus. Yang ketiga, ada peringatan terhadap perubahan hukum Allah. Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Mengubah atau menghapus Sabat berarti melanggar peringatan keras dari Alkitab di dalam kitab Wahyu. Sebagai kesimpulan, jadi apakah benar bahwa karena tidak ada perintah eksplisit tentang Sabat di Perjanjian Baru, maka Sabat tidak berlaku lagi? Jawabannya adalah tidak. Sabat sudah ada sejak penciptaan, ditegaskan sebelum Sinai, dan tidak pernah dihapus oleh Yesus maupun para rasul. Jika kita benar-benar ingin hidup sesuai dengan firman Allah, kita harus bertanya, apakah kita mengikuti tradisi manusia atau perintah Tuhan? Sabat bukan sekedar aturan, tetapi tanda hubungan kita dengan Khalik Pencipta. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.